dengan imanku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidup.
Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan bagi kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku 53 ayat 1 sampai 3. Kita akan bersama-sama mengucapkan dua pengakuan dosa. Pada satu minggu ini kita pasti melakukan satu dosa atau kesalahan yang melanggar peraturan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama mengucapkan: Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami yang masih dengan seksama hati, roh, jiwa dan seluruh raga kami, karena Tuhan dalam kasih sesamakan manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami, memang Tuhan dalam kami, tetapi juga dalam berkat Bapa kehendak-Mu, ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami berubah dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 194 ayat 1 sampai 3.
responsorial yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11, kemudian ayat 45. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Kemudian pada ayat yang 45 kita bersama-sama membacanya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berlegalah di dalam namanya yang suka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan pengumuman-pengumuman yang diucapkannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku pengumumannya. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Firman-Nya kepadamu akan kuberitakan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ayat 45 kita bersama-sama. Supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Amin. Gloria bagi Tuhan. Epistel kita pada hari ini sebagai pendahuluan khotbah terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud
bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara, dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan membuat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan mendukung mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi berbeda bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan malam saya tiap-tiap hari. Kita masuk dalam untuk warta gereja, bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Kita kembali memuji Tuhan. Sebelum nanti kita masuk dalam doa sama, kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 107 ayat 1 sampai 3.
berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing ke rumah-Mu yang kudus. Adalah satu Tuhan kesempatan yang sangat begitu indah bagi kami. Kau memilih kami Tuhan dari setiap umat manusia berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, ketika kami ada di tempat ini, kami yakin dan percaya kami tidak lepas dari setiap beban, setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Tetapi Kau mengizinkan semuanya itu Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini, Engkau penyelesai bagi kami. Engkau angkat setiap dalam kehidupan kami. Engkau angkat setiap penyakit di dalam setiap tubuh kami yang bersarang, yang menggerogoti setiap sakit penyakit di dalam tubuh kami, bahkan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa, kami tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Kami menemukan kemenangan bersama dengan Tuhan ketika kami mencari hubungan yang baik bersama dengan Tuhan kami. Di tempat ini Bapa adalah saksi untuk kami semakin kuat di dalam iman kami di dalam Tuhan. Jauh sebelum kami menyampaikan setiap doa kami kepadamu, kami minta ampun Bapa dari setiap perkataan kami, perbuatan kami, dari setiap sikap kami yang saling menyakiti hati sesama kami umat manusia. Terlebih lagi Tuhan menyakiti hati-Mu. Bapa, jangan biarkan kami tenggelam di dalam setiap perbuatan-perbuatan kami yang salah itu. Ingatkan kami Bapa, ingatkan kami Tuhan, bahwasanya itu bukanlah untuk membangkitkan kami, itu semakin menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Bapa, biarlah kami dapat membangun hubungan yang baik antara sesama kami umat Tuhan. Sakit hati, dendam, bahkan keegoisan di dalam kehidupan kami, cabut Tuhan dari hidup kami. Ajarkan kami merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk kami dapat menemukan kasih yang sebenarnya di dalam Tuhan, agar menjadi tidak penghalang bagi kami, untuk Engkau selalu memberkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau hidup tulus di hadapan Tuhan, tanpa beban, tanpa segala hal yang membuat kami menjadi terikat dengan hal-hal dunia Tuhan. Kami mau bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami di dalam setiap hal persoalan yang tidak dapat kami tanggung. Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami menitipkan jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah, baik yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kami menitipkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa doa dari tempat ini kami boleh bersama-sama berdoa buat mereka yang mengalami sakit penyakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap mereka yang kembali lemah karena sakit
demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam setiap pemulihan mereka Tuhan. Kami juga berdoa dari tempat ini, berikan mereka terus kesembuhan, sehingga berita tentang kesaksian mujizat Tuhan Kau nyatakan atas kehidupan mereka, anak-anak Tuhan, agar gereja Tuhan semakin melihat bukti kasih Tuhan yang sungguh begitu nyata atas kehidupan anak-anak Tuhan yang sakit saat ini. Setiap keluarga yang saat ini tetap merindukan keturunan, Engkau sudah merangkai setiap air mata mereka yang jatuh menetes. Engkau akan mengubahnya menjadi kain sutra yang sangat begitu lembut atas kehidupan mereka. Karena air mata itu Tuhan tidak akan pernah kering begitu saja. Engkau akan perhitungkan setiap air mata yang jatuh. Engkau akan menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan di tengah penantian besar mereka untuk keturunan hidup dalam kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Bapa, kami juga menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan yang sedang mengalami perekonomian yang biarlah Tuhan Kau menguatkan dalam setiap apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Kau berkati Tuhan dalam setiap usaha, semuanya tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kau akan memberikan yang terbaik buat setiap gereja Tuhan, khususnya keluarga jemaat Tuhan saat ini yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa, bukalah jalan buat setiap mereka Tuhan, agar mereka dapat melihat bukti nyata kasih Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga jemaat-Mu. Tuhan, kami juga menitipkan setiap muda-mudi kami Bapa yang saat ini merindukan pasangan hidup, kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika mereka memilih pasangan hidup mereka, Tuhanlah yang campur tangan. Jangan biarkan mereka berjalan dalam jalan yang salah Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menuntun mereka menemukan pasangan hidup yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat perkembangan gereja
Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, kolektan kami undang ke depan. Nas persembahan kita ambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke kerajaannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 125 ayat 1 sampai 3.
Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari nomor 101 ayat 1 sampai 3. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada saat ini. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan segala hal yang mencoba mengganggu konsentrasi dan pendengaran kami di dalam nama Tuhan menyatakan kuasa-Mu lebih besar. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan membacanya secara bergantian.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini terus bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudari, terus bertumbuh berarti merupakan sebuah proses yang terus menerus berjalan serta berlangsung. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita kembali diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga melalui perumpamaan. Kali ini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan benda, yaitu biji sesawi dan ragi. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita memperhatikan sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan, bahwa biji sesawi merupakan biji yang paling kecil, biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita disuruh milih, biasanya orang selalu akan memilih yang besar. Kalau makan, pasti bagian yang paling besar. Dulu masih anak-anak, masih ingat bagaimana orang tua, bagaimana kita dulu makan. Kita akan lihat, ya, di mana piring yang nasinya tumpukannya agak lebih banyak, kita pasti milih itu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa dengan demikian kita akan kenyang dan lain sebagainya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu saudari, biji sesawi kecil sekali, ya, kecil sekali, hanya 1 milimeter, ya, kecil sekali. Tapi
Satu sukat itu 12 liter. Kalau 3 sukat dia jadi 36 liter. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau para ibu-ibu misalnya bikin kue, kalau tepungnya 3 kilo, apakah raginya 3 kilo? Malah topongnya 3 kilo, raginya biasanya berapa? Berapa? 1 sendok? Kalau tadi pagi ada yang jawab, kalau tepungnya 3 kilo berarti raginya 1 sendok katanya. Ya, sepakatlah dulu kita ya, 1 sendok ya. Nah, kita melihat perbandingan ini tidak seimbang. Tetapi pengaruh dari ragi yang membuat tepung itu bisa menjadi sebuah kue atau makanan lain yang bisa kita nikmati. Jadi Bapak Ibu saudari bahwa kerajaan surga itu juga berhubungan dengan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang terus mengalami pengaruh di dalam kehidupan kita. Kita melihat perbandingan kecil dan besar, tetapi hasilnya begitu luar biasa. Biji sesawi yang sangat kecil tetapi dia terus mengalami pertumbuhan, maka dia bisa menjadi pohon dan burung-burung menjadikannya tempat bersarang. Jadi Bapak Ibu saudari, kerajaan surga dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi terus bertumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar dan bahkan menjadi sumber kehidupan umat manusia. Yesus memulai dari peristiwa perkawinan di Kana yang di Galilea. Mujizat pertama yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur. Dari 12 murid menjadi begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memulai segala sesuatu dari hal-hal yang kecil. Tetapi kita melihat seiring berjalannya waktu, maka semuanya makin besar hingga menjadikan begitu sangat luar biasa. Sekalipun Yesus memulai pengajarannya, pelayanannya dari komunitas dan lingkungan yang kecil, tetapi telah membawa banyak orang untuk mengalami pertobatan. Kehadiran Tuhan Yesus begitu memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi banyak orang dan juga daerah sekitarnya. Dimulai dari Galilea, Yudea, dan juga sekitar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan dimulai dari yang kecil. Segala sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi dilakukan dengan kesetiaan dan penuh dengan ketekunan, maka dia pasti menjadi sesuatu yang besar. Tetapi kalau dalam hal kecil saja kita sudah tidak setia dan tekun, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Aku akan memberikan kepadanya tanggung jawab dan perkara.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memandang remeh dengan hal-hal yang Yesus memulai dari 12 orang, ya, 12 murid Dia pilih untuk melayani, dan sampai sekarang kita melihat begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun belum sampai seluruh dunia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kalau dalam hal kecil saja kita sudah tidak setia, sudah tidak tekun, bagaimana Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar? Oleh karena itu, perbuatan kita harus sungguh-sungguh bisa menjadi pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Seperti ragi tadi, dia memang kecil, sedikit, tetapi dia bisa mengkamilkan seluruh adonan tepung itu. Jadi Bapak Ibu, bukan menjadi seorang yang besar baru kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Bukan karena ketika kita punya uang yang banyak baru kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Dari kehidupan kita yang sederhana juga bisa menjadi pengaruh yang positif bagi orang lain. Tapi Tuhan mau kita, seperti yang saya ingatkan minggu yang lalu, jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Hidup kita harus menjadi berkat seperti biji sesawi yang terus bertumbuh menjadi sebuah pohon yang dimana ketika dia sudah menjadi besar, dia bisa menjadi tempat persetujuan bagi burung, bahkan juga binatang-binatang lain. Hidup kita terus harus berproses untuk bertumbuh menjadi berkat. Amin. Ya. Menjadi berkat Bapak Ibu Saudari tidak harus punya uang banyak dulu, tidak harus memiliki rezeki yang berlimpah, tetapi dari hal-hal yang kita bisa memperlihatkan pertumbuhan. Perbuatan kita harus sungguh-sungguh bisa menjadi pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus bertumbuh. Untuk terus bertumbuh, ada dua hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah kedekatan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca, firman Tuhan kita renungkan, firman Tuhan kita lakukan. Terkadang kita baca, kita dengar, kita pahami, tapi kita tidak lakukan. Di situ kita yang salah. Ada banyak orang yang pintar, yang hebat berbicara tentang firman Tuhan, tetapi mereka enggan untuk melakukan. Maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang. Ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, mari kita belajar untuk melakukan. Ya. Karena bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena kurang pengertian, tetapi kita enggan untuk melakukan dan mempraktikkan. Lalu yang kedua, supaya kita terus mengalami pertumbuhan seperti biji sesawi dan memberikan pengaruh yang positif di dalam kehidupan kita, maka yang kedua yang harus kita renungkan adalah
Firman Tuhan mengingatkan, janganlah meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sebab bagi Tuhan pengetahuan saja tidak cukup, tetapi Tuhan tambahkanlah kasih terhadap pengetahuan yang engkau miliki, supaya pengetahuan itu menuntut engkau dan hidup menjadi berkah. Amin. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat. Kami menyerahkan, mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Kuasa. Berkati dan urapilah kami, Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada kami yang surga, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Terimalah berkat-Nya, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupanmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali diingatkan supaya ketika kita di dalam rumah ibadah, mari kita menggunakan dengan baik, ya, karena situasi belum cukup aman bagi kita untuk terlalu bebas. Jadi saya berharap kita menggunakan masker dengan baik. Ketika kita menggunakan masker dengan baik, bukan saja memproteksi kita, tapi juga memproteksi orang lain. Ya, karena pada saat ini kita tidak tahu kondisi kita, ya, seperti apa. Oleh karena itu, sekali lagi diharapkan supaya ketika di dalam rumah ibadah, masker digunakan dengan baik. Selamat hari Minggu.